Kamu tidak akan pernah bisa mengubah nasibmu jika kamu terus hidup seperti ini. Inilah kata-kata Ibu Aminah ketika ia berusia 24 tahun. Saat itu Aminah bekerja di sebuah kantor konsultan perjalanan kecil di Samarkand setiap hari. Ia hanya menghasilkan setara Rp7.500 per bulan. Menjelang malam, ia masih menjual kartu pos buatan tangannya sendiri di alun-alun Registan. Ia hanya menghasilkan Rp1.100 hingga Rp3.000 setiap hari. Beban tanggungjawab pada keluarganya yang beranggotakan 7 orang hampir mencekiknya dan ia tidak melihat harapan di masa depan. Namun nasibnya berubah pada suatu sore di bulan Maret. Seorang pria dari Indonesia memasuki pandangannya. Hanya dalam waktu 5 hari pertemuan, jalannya hidupnya benar-benar berubah. Penolakan keras dari orang tuanya, tatapan kritis dari orang-orang di sekitarnya, dan ribuan kilometer jarak tidak berhasil menghentikan Aminah untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Setahun kemudian, ketika orang tuanya keluar dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, air mata mereka mengalir. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keheranan dan ketenangan. Apa yang ditemukan putri mereka yang mereka kira akan menderita di negara ini? Sekarang, mari kita dengarkan kisah cinta ini yang melintasi ribuan mil. Assalamualaikum, saya Aminah. Saya lahir di Samarkand, sebuah kota kuno di Uzbekistan, tempat alun-alun Registan dengan kubah-kubah birunya, situs warisan dunia. Keluarga kami besar, 7 orang. Orang tua saya dan 4 adik saya. Untuk memberi makan semua orang, tidak ada yang bisa beristirahat. Setelah lulus kuliah, saya langsung bekerja. Saya tidak lagi memikirkan untuk melanjutkan ke gelar master. Kekhawatiran saya adalah bagaimana mendapatkan rezeki untuk masa depan. Melanjutkan pendidikan adalah kemewahan bagi saya. Setiap hari saya bekerja di kantor informasi turis kecil dekat alun-alun Registan. Saya memperkenalkan sejarah kota kepada para turis dan menjual souvenir. Bos saya sangat pelit. Gaji bulanan saya hanya $50, yang setara dengan sekitar Rp750.000. Saya bekerja dari jam 9 pagi hingga 5.30 sore. Uang sekecil itu tidak cukup untuk menghidupi 7 anggota keluarga kami. Karena itu, saya harus memiliki pekerjaan lain di malam hari. Saat matahari terbenam, saya pergi ke alun-alun Gur-e-Amir, tempat para turis berkumpul untuk menjual kartu pos buatan tangan dan souvenir kecil yang saya desain. Kartu pos itu saya buat sendiri dilukis dengan desain tradisional Uzbekistan. Penghasilan saya dari penjualan kartu pos sekitar Rp100.000 hingga Rp300.000 setiap hari. Terkadang saya tidak menghasilkan apa-apa. Saya pulang sekitar jam 11 malam, merasa seperti memikul beban dunia. Setiap hari hidup begitu sulit. Situasi keluarga kami selalu sulit. Ayah saya seorang pekerja konstruksi, tetapi pekerjaannya tidak teratur. Setiap kali hujan atau tidak ada proyek, ia hanya duduk di sofa, diam-diam menatap jauh. Setiap kali saya melihat bahu ayah saya yang semakin membungkuk, hati saya serasa hancur. Ibu saya menenun karpet tebal di rumah untuk mendapatkan penghasilan, duduk di lantai sepanjang hari yang membebani punggung dan pergelangan tangannya. Saya pernah mendengar ibu saya mengerang pelan karena sakit. Dan setiap kali saya mendengarnya, hati saya hancur. Saya punya 4 adik, semuanya bersekolah. Saya yang tertua berusia 24 tahun. Adik perempuan kedua saya Leila di sekolah menengah atas. Yang ketiga Farida di kelas 9. Dan yang keempat, Yasmin. Dan adik laki-laki bungsu saya Amir masih di sekolah dasar. Uang sekolah, buku, dan seragam adalah pengeluaran besar. Setiap kali tahun ajaran baru dimulai, situasi kami menjadi darurat. Suatu kali Leila tidak punya uang untuk membeli buku baru, jadi ia meminjam dari teman dan menyalinnya semalaman. Diam-diam saya menangis ketika melihat adik saya menulis di bawah lampu kecil sampai pagi, karena saya juga pernah mengalaminya ketika masih kuliah. Kenangan memiliki buku referensi yang disalin tangan di perpustakaan kembali kepada saya, dan kepahitan kemiskinan kembali membebani saya. Yang paling sulit adalah dinginnya musim dingin. Suhu di Samarkand sering turun di bawah 0. Karena biaya pemanas yang mahal, kami bertujuh harus berdesakan di kamar terkecil. Menutupi diri dengan selimut tebal, berharap pada panas tubuh satu sama lain untuk bertahan hidup. Malam-malam ketika saya tidur dalam dingin yang ekstrem masih jelas dalam ingatan saya. Ketika adik saya Amir menggigil kedinginan, saya memeluknya saat tidur. Saya menaruh tangannya yang dingin di dalam baju saya, untuk memberinya kehangatan. Kami juga kekurangan makanan. Roti dan sup kentang saja makan malam kami. Daging hanya kami makan pada acara atau pesta. Ibu saya selalu tidak makan. Ia ingin kami anak-anak kenyang. Saya ingin membantunya tetapi ia mengatakan ia sudah kenyang dan menolak. Tapi saya tahu ia lapar. Dalam situasi seperti ini, setiap hari saya bolak-balik antara kantor informasi dan kios saya.
Ketika musim ramai, banyak pelanggan dan sibuk. Tetapi ketika musim sepi, saya sering tidak punya pelanggan sepanjang hari. Pada saat-saat itu saya hanya duduk di sudut, berfikir, kapan seni dan bakat saya akan bersinar jika saya hidup seperti ini. Saya tidak melihat harapan di masa depan. Suatu hari, tidak sengaja, saya melihat video di platform daring tentang Indonesia modern. Sambil menunggu pelanggan, saya menggunakan ponsel saya untuk menonton video. Saya melihat kota-kota yang bersih, teratur, dan masyarakat yang penuh peluang. Saya tidak bisa mengalihkan pandangan saya, karena minat saya pada budaya dan kemajuan Indonesia. Saya menemukan saluran-saluran yang mengajarkan bahasa Inggeris dan desain digital. Saya tidak akan melupakan kekagetan saya ketika pertama kali mulai belajar bahasa Inggeris. Itu menjadi harapan yang samar bagi saya. Sekembalinya saya ke rumah, sangat lelah setelah hari yang sulit, saya merasakan kelegaan yang aneh ketika saya menutup pintu dan mendengarkan pelajaran menggunakan earphone. Kata-kata tantangan, kemajuan dan peluang yang dibawa oleh bahasa Inggeris dan desain meresap jauh ke dalam hati saya. Rasanya seperti ada yang memahami perasaan saya. Ternyata bukan hanya saya yang kesulitan. Jika saya bisa belajar bahasa ini, mungkin ini akan membuka jalan baru. Harapan tumbuh di hati saya. Saya benar-benar tenggelam dalam belajar bahasa Inggeris dan desain digital, dan ini menjadi satu-satunya hiburan saya. Setelah adik-adik saya tidur, saya menulis di buku catatan di bawah lampu kecil mengikuti pelajaran. Orang-orang di sekitar saya bertanya, "Aminah, kenapa kamu belajar bahasa Inggris?" Para turis dari Indonesia jarang datang ke sini. Saya tidak bisa menjawab karena saya sendiri tidak tahu kenapa saya belajar. Saya hanya punya perasaan samar bahwa suatu hari bahasa ini akan mengubah hidup saya. Tapi saya tidak menyangka itu akan menjadi kenyataan secepat ini. Melalui takdir, saya kagum dengan keteraturan dan fasilitas maju Indonesia, sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari Uzbekistan. Dalam kehidupan sehari-hari saya yang berulang dan sulit, belajar bahasa Inggris dan desain adalah satu-satunya benang harapan. Saya percaya bahawa suatu hari bakat saya akan diakui, tetapi kenyataan itu kejam. Pada usia 24, saya masih seorang karyawan kantor informasi dan penjual di jalan. Suatu kali ibu saya menyebut tentang pernikahan. "Aminah, tetangga kita, Ibu Fatimah, ingin memperkenalkanmu dengan putranya. Bagaimana menurutmu?" Saya menggelengkan kepala. "Belum, Bu. Saya masih punya hal lain yang ingin saya lakukan daripada menikah." Ibu saya menghela napas. "Nak, wanita punya waktu yang tepat." Saya benar-benar tidak menyangka akan datang sebuah pertemuan yang seperti takdir bagi saya. Waktu itu akhir Maret, cerah dan hangat. Kantor dekat alun-alun Registan penuh pelanggan. Saya tergesa-gesa bekerja. Saya tidak menyadari sudah siang. Sekitar jam 3 sore, orang-orang mulai berkurang. Saya melihat seorang pria berwajah Asia berjalan di depan toko, memegang peta. Ia terlihat belum berusia 30 tahun, mengenakan kemeja polo rapi dan celana jeans, meninggalkan kesan bersih. Ia mendekati saya menggunakan bahasa Inggeris yang agak ragu-ragu. Ia adalah Agus Santoso. "Permisi, di mana Muzium Afrasiab?" Ketika saya hendak menjawab dalam bahasa Inggeris, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang anak yang berlari di depan toko tersandung dan hampir menimpa keramik buatan tangan mahal di depan saya. Saya berteriak, "Awas!" Hampir bersamaan, pria itu dan saya bergerak, menyerbu dan menyelamatkan anak itu. Anak itu berhenti di udara dan keramik tidak rusak. Ibu anak itu dengan cepat berlari meminta maaf. Setelah saya berhasil menenangkan anak itu dan mereka pergi, saya menghela napas dan secara alami berkata, Syukurlah, hati-hati ya, Bapa Indonesia." Kata-kata bahasa Indonesia keluar begitu saja dari mulut saya. Pria itu semakin terkejut. Matanya membesar. "Tunggu, kamu berbicara bahasa Indonesia?" tanyanya. Saya tersipu tetapi merasa lega ketika melihat Agus Santoso tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka akan mendengar bahasa Indonesia disamarkan. Rasanya seperti mimpi." Saya dengan malu-malu menjawab bahwa itu hanya belajar sendiri dari video dan saya tertarik pada budaya dan kemajuan Indonesia. Kami mulai berbicara secara alami. Agus mengatakan ia bekerja di sebuah perusahaan elektronik di Jakarta, mengembangkan peralatan semikonduktor. Saya juga memperhatikan bahawa ia mencuba berbicara bahasa Uzbek ketika bertanya arah dan ini menunjukkan rasa hormatnya terhadap budaya lokal yang memberi kesan besar pada saya. Percakapan kami berlangsung sampai jam pulang kerja saya. Agus ragu-ragu mendekati saya dan dengan sopan bertanya, "Aminah, saya rasa ini takdir. Jika kamu punya waktu, bisakah kamu menemani saya sebagai pemandu wisata di Samarkand malam ini?" "Tentu saja saya akan membayarmu, saya hanya di sini 2 hari."
Saya ragu, tetapi saya merasakan ketulusan di matanya dan saya sangat senang berbicara dalam bahasa Indonesia, Inggeris. Saya akan menjual barang-barang buatan tangan nanti, jadi waktu saya terbatas, jawab saya. Agus tersenyum bahagia. Kami bertemu di tempat terindah di malam hari, Kompleks Syai Zinda. Agus terkesima dengan makam-makam yang dihiasi ubin biru, sangat indah. Saya beruntung bisa melihat ini bersama Aminah, katanya. Di sana saya menceritakan lebih detail tentang hidup saya. Saya bekerja di kantor pada siang hari tetapi saya punya pekerjaan lain di malam hari. Saya menjual kartu pos buatan tangan yang saya desain. Saya butuh lebih banyak penghasilan karena hidup kami agak sulit. Agus terkejut, kamu sangat pandai mendesain. Bisakah saya melihat kartu posmu, Aminah? Saya dengan ragu mengambil kartu pos dari tas saya dan menunjukkannya padanya. Agus menatap kartu pos itu lama. Lalu ia menatap saya dengan serius. Aminah, kamu punya bakat luar biasa. Pola-pola unik ini benar-benar istimewa. Kemampuan seperti ini tidak seharusnya hanya di kios kecil. Agus berbeda dari turis biasa. Ia benar-benar melihat bakat saya. Ia melanjutkan, di Indonesia banyak sekolah pelatihan kejuruan yang menawarkan sistem untuk mengembangkan jenis seni dan desain seperti ini. Selama ada bakat apapun latar belakang atau pendidikannya, kamu punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Bakatmu, Aminah, sangat mampu. Saya tergagap Indonesia. Apakah itu mungkin? Saya orang asing. Agus menanggapi dengan percaya diri, ya mungkin. Dan saya akan mewujudkannya. Sekarang banyak orang asing dengan keterampilan seni atau teknis yang bekerja di Indonesia. Apalagi jika kamu bisa bahasa Inggris dan rajin, itu keuntungan besar. Potensi bakatmu tidak terbatas, Aminah. Kamu hanya menghasilkan 100.000, 300.000 rupiah di sini, tetapi di Indonesia bakatmu akan mendapatkan pengakuan yang layak. Malam itu, untuk pertama kalinya saya bertemu seseorang yang tidak hanya melihat seni saya sebagai cara untuk bertahan hidup, tetapi sebagai potensi di masa depan. Agus serius membicarakan masa depan saya sampai matahari terbenam. Kami membicarakan sistem pekerjaan di Indonesia dan impian saya. Sambil mendengarkannya, rasanya seperti ada dunia baru yang terbuka. Saya bertanya pada Agus, Pak, kenapa Bapak mengatakan ini pada saya? Kita baru bertemu. Ia ragu-ragu, saya juga tidak tahu. Tapi saya merasa bakatmu akan sia-sia dan tulus. Saya ingin berbicara lebih banyak denganmu, Aminah. Pengakuan jujurnya membuat jantung saya berdebar. Agus mengusulkan agar kami bertemu lagi besok dan saya dengan senang hati setuju. Dalam perjalanan pulang, jantung saya berdebar kencang. Siapa pria ini? Kenapa ia memberiku harapan seperti ini? Kata-katanya terus terngiang di benak saya. Keesokan paginya, Agus datang tepat waktu. Sekitar jam 5 sore, Agus tersenyum dan menunggu di toko saya. Aminah, terima kasih banyak kemarin. Apakah kamu punya waktu sekarang? Saya mengangguk. Ya, tidak apa-apa sampai sebelum saya menjual nanti. Bersama-sama kami mengunjungi tempat-tempat terkenal lainnya di Samarkand. Agus terkesima dengan kemegahan Masjid Bibi Khanim. Saya menjelaskan sejarah masjid sebisa saya. Agus mendengarkan dengan tulus setiap kata yang saya ucapkan dan ia juga menceritakan tentang hidupnya di perusahaan di Indonesia. Ia terus mengatakan bahawa di Indonesia bakat akan berhasil apapun latar belakang atau pendidikannya dan ini tetap menjadi kata yang paling saya inginkan. Kami menghabiskan hari ketiga bersama. Kami tidak menyadari bahawa ada perasaan khusus yang tumbuh di antara kami. Tatapan Agus kepada saya menjadi tatapan cinta. Saya juga merasakan kelegaan dan kebahagiaan yang aneh. Ketika saya bersama Agus, rasanya kami sudah lama saling mengenal. Pada malam keempat, kami bersiap untuk berpamitan dekat Hotel Agus sebelum ia kembali ke Tashkent. Sudah jam 9 malam. Saya benar-benar tidak ingin pergi. Ketika kami berjalan di gang sempit, tiba-tiba 4 pria menghalangi kami. Mereka adalah preman mabuk setempat. Mereka mengancam Agus, seorang turis asing, untuk menyerahkan uangnya. Saya terdiam ketakutan, apalagi karena saya bersama Agus. Tetapi ia tidak panik. Ia dengan tenang memegang tangan saya erat-erat, mendorong saya ke belakangnya dan dengan berani berkata, saya orang Indonesia, pernahkah kalian mendengar pencak silat? Saya akan memberikan uangnya tapi jangan sentuh wanita ini. Agus mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikannya kepada para preman. Mereka mengambil uang itu dan pergi. Ketika mereka benar-benar menghilang barulah Agus santai. Saya gemetar ketakutan dan akhirnya menangis dalam pelukan hangat Agus. Saya takut. Saya sangat takut. Saya takut kamu terluka, Agus. Agus mengelus rambut saya. Maaf. Saya menempatkanmu dalam bahaya, Aminah. Saya menggeleng. Tidak, Bapa. Terima kasih karena sudah melindungi saya.
Citra Agus yang hanya ingin melindungi saya bahkan di hadapan ancaman hidup terukir di hati saya. Saya yakin pria ini bisa dipercaya. Agus memegang wajah saya dengan kedua tangannya dan berkata, Amina, kita baru 5 hari saling mengenal. Tapi setelah apa yang terjadi hari ini saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Saya tahu kamu punya cobaan dalam hidup. Tapi bersamamu adalah kebahagiaan terbesar bagi saya. Beri saya kesempatan. Maukah kamu menikah dengan saya? Saya mengangguk sambil menangis. Saya juga Agus, saya juga mencintaimu. Pada saat itu, kami menjadi sepasang kekasih. Keesokan harinya, saya memberanikan diri mengundang Agus ke rumah kami untuk memperkenalkannya kepada orang tua saya. Agus membawa oleh-oleh sekotak salak pondoh dan kopi gayo berkualitas tinggi. Ia makan dengan lahap makanan yang disiapkan ibu saya. Sambil makan, Agus memuji seni saya dan mengatakan kepada orang tua saya bahawa ia akan membantu saya mewujudkan impian saya melalui sistem pendidikan yang baik di Indonesia. Tetapi wajah ibu saya semakin gelap. Setelah Agus pergi, orang tua saya mendekati saya dengan wajah serius. Amina, mari kita bicara, kata ibu saya dengan suara berat. Ayah saya berbicara dengan cemas, nak. Saya tahu kamu menyukai Agus, tapi bukankah terlalu cepat? Kalian baru beberapa hari saling mengenal. Ibu saya menghela napas. Amina, kamu tidak mengerti dunia. Tahukah kamu berapa banyak wanita yang menderita setelah menikah dengan pria dari Indonesia? Banyak perceraian karena perbedaan budaya. Banyak juga yang tersakiti karena uang. Indonesia sangat jauh. Kami tidak bisa melindungimu. Ayah saya menambahkan, kamu ingat Fatimah, tetangga kita, ia menikah dengan pria Indonesia, pergi, dan kembali setelah setahun. Ia tidak akur dengan mertuanya. Gadis itu sangat terluka. Saya menahan air mata. Tidak Bapak Ibu, Agus tidak seperti itu. Ia dengan tulus mendukung bakat saya dan menghormati saya sebagai manusia. Ibu saya memegang tangan saya, nak, kami melakukan ini bukan karena kami tidak mencintaimu. Sebaliknya, karena kami sangat mencintaimu, makanya kami khawatir. Suasana di rumah menjadi berat selama beberapa hari berikutnya. Agus membatalkan penerbangannya dan tinggal di Samarkand beberapa hari lagi. Ia berkata, Amina, saya tidak akan pergi tanpa persetujuan orang tuamu. Saya akan datang lagi dan menjelaskan niat saya secara resmi. Pada Selasa malam, Agus kembali ke rumah kami. Kali ini sikapnya lebih sopan. Ia berlutut di depan orang tua saya, ayah, ibu, saya dan Amina baru 5 hari saling mengenal. Tetapi saya yakin bukan karena uang atau alasan lain, melainkan karena bakatnya, ketulusannya, dan dirinya sebagai manusia. Itu sebabnya saya jatuh cinta. Di Indonesia, saya akan bertanggung jawab untuk mewujudkan impiannya. Beri saya kesempatan. Ayah saya tetap diam dan serius. Menangis. Ibu saya bertanya, Agus, bisakah kamu benar-benar membahagiakan putri kami? Apakah ia tidak akan kesepian atau terpengaruh di Indonesia? Itu adalah kekhawatiran terbesar kami. Di sini kami sekeluarga bersama, tetapi ia akan sendirian di Indonesia. Agus menunduk, saya sangat memahami kekhawatiran Anda. Tetapi saya berjanji, saya tidak akan pernah membiarkan Amina kesepian di Indonesia. Saya akan memastikan bakatnya bersinar dan yang terpenting, saya akan membahagiakannya. Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk membantunya. Saya ingin menikahi Amina. Ayah saya berbicara perlahan. Agus, saya tahu ketulusanmu, tetapi kami punya tradisi. Menurut tradisi kami, calon menantu harus menyiapkan mahar uang adat untuk keluarga mempelai wanita. Ini menunjukkan penghargaan terhadap putri dan niat untuk bertanggung jawab. Sekitar 70 juta rupiah saja. Agus tidak ragu, saya mengerti. Saya akan menyiapkannya. Sebulan kemudian, Agus kembali ke Uzbekistan. Kali ini ia membawa 110 juta rupiah, yang 40 juta rupiah lebih tinggi dari yang diminta orang tua saya. Agus memberikan uang itu kepada orang tua saya. Ini bukan untuk membeli Amina, melainkan untuk menunjukkan rasa hormat saya yang mendalam terhadap situasi keluarga dan tradisi Anda. Ini adalah janji saya bahawa saya akan bertanggung jawab atas Amina seumur hidup. Dan meskipun Amina sudah di Indonesia, saya ingin kalian hidup tanpa khawatir. Ini tidak banyak tetapi semoga Anda menerimanya. Ibu saya menangis melihat ini. Ayah saya memegang tangan Agus erat-erat. Agus, saya mempercayakan putri kami padamu. Sekarang saya tahu kamu tulus. Kami telah salah sangka. Maafkan kami. Akhirnya, orang tua saya menyetujui pernikahan kami. Saya menangis air mata kebahagiaan. Akhirnya, babak baru dalam hidup saya akan dimulai. Setelah mendapat persetujuan orang tua saya, Agus segera memulai proses visa saya untuk Indonesia.
Mulai dari menyiapkan dokumen hingga mendapatkan janji temu di kedutaan, ia dengan cermat membantu saya dalam setiap proses. Setelah ia kembali ke Indonesia, ia menelepon setiap hari untuk memeriksa perkembangannya. Aplikasi visa lebih rumit dari yang saya kira, banyak dokumen yang harus disiapkan. Yang paling sulit adalah wawancara di Kedutaan Besar Indonesia di Tashkent. Saya tidak bisa tidur karena gugup satu malam sebelum wawancara. Tetapi Agus terus menyemangati saya di telepon, "Kamu bisa, Amina. Jawab saja dengan jujur." Pada hari wawancara, saya berusaha menjawab semuanya. Mengatakan saya mencintai Agus dan ingin belajar keterampilan profesional dalam seni dan desain di Indonesia. 2 bulan kemudian, visa saya diberikan. Saya memesan penerbangan ke Indonesia. 1 malam sebelum saya berangkat, ibu saya menangis. Khawatir apakah saya akan sakit atau kesepian di Indonesia. Ayah saya menepuk bahu saya, menyemangati saya untuk mewujudkan impian saya. "Kami akan selalu di sini untuk mendukungmu." Saya terbang ke Jakarta selama 9 jam. Saya merasakan harapan dan ketakutan secara bersamaan untuk kehidupan baru. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta sekitar jam 10 malam. Ketika saya keluar dari ruang kedatangan, Agus sudah menunggu, memegang bunga. "Amina, kamu benar-benar sudah datang. Selamat datang." Saya sangat terkejut ketika saya keluar. Meskipun sudah malam, bandara terang benderang. Orang-orang bergerak dengan rapi. Lantai bersih, eskalator otomatis berkilauan, toilet bersih, dan rambu-rambu yang ramah, semuanya sempurna. "Agus, indah sekali di sini. Bandara ini begitu besar, bersih, dan rapi," seru saya. Agus tersenyum. "Ini baru permulaan, masih banyak hal yang lebih menakjubkan menantimu." Kami naik kereta bandara menuju Jakarta. Meskipun sudah malam, kereta bersih dan aman. Orang-orang duduk dengan tenang, membaca atau menggunakan ponsel. Tidak ada suara keras dan tidak ada yang membuang sampah. Perbedaan yang sangat besar dengan transportasi umum yang sesat di Uzbekistan. Saya melihat sekeliling dan kagum di dalam kereta. Sesampainya kami di sebuah stasiun di Jakarta, saya terkejut lagi. Meskipun tengah malam, jalanan terang benderang. Wanita-wanita terlihat aman berjalan sendirian. Agus membawa saya ke unit studio yang sudah ia siapkan sebelumnya. Kecil saja tapi bagi saya itu seperti istana. Shower yang mengalirkan air hangat, dapur bersih, pemanas air hangat, dan internet cepat. Saya hampir menangis bahagia. Keesokan paginya Agus membawa saya ke pusat pelatihan kejuruan profesional di Jakarta. Seperti yang ia janjikan, tempat itu penuh dengan orang-orang seperti saya yang ingin belajar keterampilan profesional. Saya menunjukkan kartu pos buatan tangan saya dan dengan tulus mengatakan bahwa saya ingin meningkatkan seni dan selera desain saya di Indonesia. Manajer melihat bakat saya. "Kamu punya selera desain yang unik. Selama ada bakat, ada kemungkinan besar," katanya dan ia menyemangati saya. Baru 2 hari saya di Indonesia, tetapi saya merasa lebih dekat dengan impian saya. Ini benar-benar tempat di mana bakat saya akan dihormati dan impian saya akan terwujud. Setahun berlalu, saya menyelesaikan kursus pelatihan kejuruan dan secara resmi bekerja di sebuah perusahaan desain kecil. Setiap hari saya belajar dan mengumpulkan keterampilan. Para senior saya di perusahaan sangat ketat tetapi mereka dengan tulus mencintai saya dan mengajari saya dari awal. Saya dan Agus memutuskan untuk menikah. Kami memesan tempat pernikahan di Jakarta dan mengundang semua anggota keluarga saya, orang tua dan adik-adik saya untuk datang ke Indonesia. Saya ingin keluarga saya melihat negara yang aman dan maju ini tempat saya tinggal. Ketika orang tua saya keluar dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mereka tidak bisa berkata-kata. Ibu saya memegang lengan saya dan berbisik, "Amina, apakah ini benar-benar bandara? Bagaimana bisa begitu besar dan bersih?" Ayah saya terkejut melihat eskalator otomatis. Saya dan Agus membawa orang tua dan adik-adik saya menuju Jakarta. Agus menggunakan aplikasi taksi online dan sedan tiba hanya dalam 2 menit. Ayah saya terkejut cepat sekali. Disamarkan kami harus menunggu 3 menit untuk taksi. Ibu saya terharu dengan kebaikan sopir. "Kenapa orang-orang di sini begitu baik?" Orang tua saya semakin terkesima ketika mobil memasuki Jakarta. Jam 10 malam tetapi kota terang benderang. Mereka kagum dengan jalanan yang bersih dan keteraturan. Ayah saya berkata, "Begitu besar dan banyak orang tapi kenapa begitu teratur?" Ibu saya berkata, "Meskipun malam, wanita berjalan sendirian. Negara ini benar-benar aman." Sesampainya kami di rumah baru kami, mereka juga terkejut dengan lampu otomatis di pintu masuk dan dapur modern. Ibu saya berkata, "Pasti enak memasak di sini. Sangat berbeza dengan rumah kita." Keesokan paginya saat berkeliling Jakarta,
Ibu saya bertanya arah kepada seorang ibu Indonesia di sebuah mall. Ibu itu membuka aplikasi penerjemah ponselnya dan menemani ibu saya ke tujuannya. Ibu saya menangis karena ketulusan dan kebaikan ibu itu. Aminah, bagaimana orang-orang bisa begitu baik kepada orang asing? Ketika ibu saya melihat pemandangan Jakarta dari Cakrawala area Sudirman Tamrin, ia kembali menangis. Aminah, kamu tinggal di tempat seindah ini. Negara yang luar biasa. Satu malam sebelum pernikahan, Agus membungkuk kepada orang tua saya dengan cara tradisional Indonesia. Ayah, ibu, saya akan membahagiakan Aminah seumur hidup. Ayah saya menangis dan memegang tangan Agus erat-erat. Agus, saya meragukanmu setahun yang lalu. Tapi sekarang saya tahu kamu dengan tulus mencintai putri kami. Terima kasih banyak karena telah memberi putri kami dunia yang begitu stabil dan indah ini. Saya tidak terlalu tahu Indonesia. Saya tidak tahu bahwa ini adalah negara yang begitu maju, aman, dan teratur. Aminah aman tinggal di sini. Sekarang saya tenang. Ibu saya juga menangis. Agus, saya mempercayakan putri kami padamu. Memiliki menantu sepertimu adalah sebuah berkah. Saya khawatir pada awalnya, tetapi sekarang saya melihat bahwa Aminah benar-benar menemukan orang yang baik. Air mata yang mengalir dari mata orang tua saya di bandara adalah air mata ketenangan dan kepastian. Orang tua yang menolak sebelumnya telah melihat ketulusan Agus dan keadaan Indonesia. Semua kekhawatiran mereka hilang dan mereka dengan tulus memberkati pernikahan kami. Setelah pernikahan, saya bekerja dengan rajin di perusahaan dan mendapatkan pengakuan. Penghasilan saya meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan gaji bulanan saya di Uzbekistan. Setiap bulan saya mengirimkan sejumlah besar uang untuk pengeluaran orang tua saya dan uang sekolah adik-adik saya. Ayah saya berkata di telefon, Aminah, berkat kamu keluarga kami bisa hidup. Kami bangga padamu. Sekarang saya menganggap Indonesia sebagai tanah air saya sendiri. Di sini saya bekerja bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk menggunakan bakat saya dan mewujudkan impian saya, kesempatan yang adil dan budaya yang menghargai ketulusan di Indonesia yang membawa saya ke sini. Sekarang saya ingin menggunakan seni dan keterampilan saya sebagai jembatan yang akan menghubungkan budaya Indonesia dan Uzbekistan. Ini adalah bentuk rasa terima kasih saya kepada Agus Santoso dan negara ini yang percaya dan mendukung saya. Suatu kali saya berkata kepada Agus, sayang, apa yang akan terjadi jika kamu tidak berbicara dengan saya di Samarkand waktu itu? Agus tersenyum dan menjawab, kalau begitu saya pasti akan melewatkan keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Bertemu denganmu Aminah adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Saya merasakan hal yang sama. Bertemu Agus adalah keberuntungan terbesar saya dan datang ke negara ini. Di sini saya menemukan impian, saya menemukan cinta, dan saya menemukan kebahagiaan. Inilah kisah saya. Kisah seorang wanita dari Uzbekistan yang menjual kartu pos di Samarkand. Bertemu seorang pria dari Indonesia, melintasi ribuan mil dan mewujudkan impiannya di Indonesia. Semoga kisah saya memberikan harapan kepada Anda. Apapun kesulitan situasi Anda sekarang, selama Anda tidak menyerah pada impian Anda, suatu hari itu akan terwujud. Kesempatan akan datang, cinta akan datang, kebahagiaan juga akan datang, Anda hanya perlu siap. Ketika saat itu tiba, beranilah untuk meraihnya seperti saya meraih Agus Santoso, Indonesia, dan masa depan saya. Terima kasih telah mendengarkan kisah saya. Jika Anda menyukai kisah ini, silakan suka dan berlangganan saluran saya. Sampai jumpa lagi.